Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online kita di minggu ini bersama dengan saya Yulia Damayanti dan saya Angelin Chan. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa informasi seputar kegiatan gereja. Berikut adalah jadwal ibadah online service yang akan diadakan live di channel YouTube Psalm 21 Church. Berikut ini adalah jadwalnya. Pada hari Senin pada pukul 7 sore akan diadakan online on fire dengan topik pembahasan multi-level blessing. Dan pada hari Selasa sampai Sabtu pada pukul 10 pagi akan diadakan morning coffee. Pada hari Sabtu pada pukul 6.30 sore akan diadakan online service 1 atau ibadah Joshua Generation. Dan pada hari Minggu dilanjutkan pada pukul 9 pagi yaitu online service kedua. Pada pukul 11 pagi ada live Psalm 21 Kids atau ibadah sekolah minggu. Dan pada pukul 5 sore ada online service ketiga. Dan untuk morning coffee dan online on fire bisa diikuti juga di personal Facebook Markus Tony Hidayat. Diharapkan jemaat Tuhan dapat memperhatikan jadwal yang ada. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Sosial Ministry mengajak kita untuk ambil bagian dalam Kota Kasih, di mana kita dapat mendonasikan uang ke rekening yang tertera di layar. Dan jangan lupa untuk memfollow Psalm 21 Sahabat Kota untuk informasi lebih lanjut. Biarkan apa yang kita perbuat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jemaat Tuhan, bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan Anda atau persembahan persepuluhan Anda dapat mentransfernya ke rekening yang tertera di bawah ini atas nama Yayasan Mazmur 21 dan juga dapat melalui scan barcode di platform QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Untuk setiap informasi yang telah kami sampaikan atau informasi lengkap lainnya, Anda dapat mengunjungi website gereja di www.psalm21.org. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram gereja di @psalm21church. Demikian informasi pada hari ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku dimanapun Anda berada saat ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama bersuka cita dan bergirang karena Tuhan. Sebab dialah yang memulihkan setiap keadaan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti orang yang bermimpi, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. La la la. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Setiap kita nyatakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Karena Tuhanlah setiap keadaan kita dipulihkan. Sesulit apapun keadaan saudara saat ini, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda alami, apapun yang Anda persoalkan pada saat ini, percayalah Tuhan pasti akan memulihkan keadaan saudara. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya, pasti pulang membawa berkasnya, pasti pulang membawa berkasnya. La la la, la la la, la la la. Haleluya. Lebih lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai karena Tuhanlah setiap kita bersuka cita. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, lebih lagi kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur semua karena anugerah-Mu. Setiap kami bersuka cita, apapun keadaan yang setiap kami hadapi pada saat ini Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada sore hari ini Tuhan,
Setiap kami datang untuk menaikkan pujian kami, menaikkan sembah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Roh-Mu yang kudus hadir dan menjamah setiap hati kami yang haus akan Engkau, yang lapar akan Engkau, yang rindu akan Engkau Tuhan. Tak kala kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan oleh karena Engkau Tuhan. Dan setiap firman-Mu dinyatakan melalui hamba-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Jamalah kami, penuhilah kami dimanapun kami berada saat ini ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kau hadir dimanapun kami berada. Menjamah setiap hati kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Hadir di sini dan mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Menjamah dan memulihkan dan penuhi hati kami. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
dalam hadirat-Mu. Hadir-Mu Roh Kudus di dalam hidup kami. Roh-Mu bekerja dan menjamah setiap hati kami. Kau bekerja hari ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan di tengah kami, bahkan di dalam kami yang percaya, yang menyembah dan berkata-kata Tuhan. Terima kasih buat kuasa kasih-Mu yang nyata. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. You are here, healing every heart. I worship You, I worship You. You are here, turning lives around. I worship You, I worship You. You are here, many every heart. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. 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 Even when I see it, You're working. Even when I can feel
stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle working, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Jesus. That is who you are. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Jesus! That is who you are. Hallelujah! That is who you are. 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 Jesus, you're alive. You're alive forever and ever. We worship you. We praise your name. We worship you, mighty God.
people, your miracle worker. Kami semua menyembah-Mu Tuhan. Kau yang membuat mukjizat. Kau membuka jalan. Engkaulah terang di dalam kegelapan. Janji-Mu setia Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Yesus Kristus Tuhanku, Allahku ya Raja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dengan waktu yang ada ini kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Yo. Glory. Glory. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, tidak ada batasan buat Dia bekerja. Jikalau Bapak Ibu semua mau bergerak bersama dengan Tuhan, maka gerakannya tidak pernah berhenti. Walaupun kondisi kehidupan kita sedang diperhadapkan suatu kondisi yang harus kita mengakui memang kita sedang dihadapkan keadaan yang tidak nyaman. Sulit untuk kita berkata tidak manakala kita melihat realita kehidupan ini. Seakan-akan persoalan ini menjadi pertanda tanya dan kapan selesai. Kalau kita diperhadapkan pengalaman Ayub, walaupun itu secara lokal, tapi minimal memberikan gambaran buat kita. Satu persoalan datang, belum selesai persoalan lain juga akan menyusul. Saya tidak menakutkan, tidak menakut-nakuti kita maksud saya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kondisi kekinian, masalah yang sedang dihadapi dunia tentang pandemi COVID-19 belum kunjung berlalu. Tapi persoalan ekonomi sedang menyusul. Bahkan keadaan sosial sana sini sudah tidak terlalu teratur lagi. Politik, ketegangan Amerika dan Cina melibatkan berbagai negara lain. Itu memperlihatkan pada kita bahwa hari-hari ini tidak ada tempat lagi buat kita mengadu selain kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan penolong yang setia. Dia tidak tidur dan matanya melihat. Dan Dia punya rencana yang baik buat kita semua. Pak, Bu, dimanapun Anda berada saat ini, mari datang kepada Tuhan lewat ibadah ini. Walaupun secara virtual online service, Roh Tuhan tidak dapat dibatasi oleh keadaan dan waktu. Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jangan membiarkan hati kita yang mengecilkan Tuhan. Buka hatimu dengan arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Dan sekarang persiapkan semua, kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus
untuk mengajar kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami untuk boleh bersekutu kembali secara virtual online service ini. Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kami, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Ya, firman Tuhan mencerahkan hati kami, dan firman kebenaran itu akan mencerdaskan kami untuk mengambil keputusan menghadapi situasi kekinian. Dan keputusan kami bukan lagi menjadi keputusan kami, melainkan keputusan dari Bapa di surga. Sehingga setiap keputusan yang kami ambil, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam kondisi yang tidak menentu, orang akan berkata, mari kita lihat anak-anak Allah, hidupnya diubahkan sehingga hidup mereka boleh menjadi pencerminan. Sehingga setiap kami akan berkata bahwa kami dipulihkan, lidah, mulut kami tertawa bagaikan orang sedang bermimpi karena Allah sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, terima kasih urapan-Mu atas hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Urapan-Mu atas semua sistem yang kami pergunakan sebagai media menghantarkan setiap firman yang disampaikan. Urapan-Mu atas semua jemaat Tuhan untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom semuanya, apa kabar? Pastikan semua dalam keadaan baik. Tentulah di dalam pemeliharaan Tuhan. Pesan saya, tetap tingkatkan iman, berbagi kasih di dalam Kristus. Pak Bu, sore ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Izinkan roh Tuhan mengajar kita, sehingga ada hal-hal baru yang akan dibukakan buat kita semua. Nah, silakan duduk kembali, pastikan Bapak Ibu dalam kondisi kita distancing. Keluarga semua kumpulkan, bertindak sebagai imam, catatan, Alkitab, semuanya sehingga firman Tuhan tidak ada yang keluar secara sia-sia. Ya, terima kasih untuk praise and worship yang diurapi luar biasa, pujian penyembahan kalian. Silakan duduk kembali. Haleluya, Pak Bu. Kita akan lanjut untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan sore ini. Pak Bu, masih ingat minggu lalu kita belajar apa sama-sama di sini? Pastikan tidak ada yang lupa tentunya. Minggu lalu kita sedang bicara satu topik new normal. Kenapa? Karena memang kita tahu hampir seluruh dunia ya memberikan statement yang sama bahwa kita harus hidup normal di tengah situasi yang tidak normal. Ini kan permulaan tentunya. Nah, buat kita orang percaya, perspektif kita tentu dari firman Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengajar kita bagaimana kita mensiasati segala sesuatu yang sedang terjadi. Sehingga firman Tuhan juga mencerahkan hati kita dan kita cerdas untuk berjalan di tengah situasi yang tidak normal seperti ini, tapi kita bisa merasakan ada kedamaian. Nah, kedamaian itulah merupakan wujud daripada kerajaan Allah, Pak Bu. Nah, itulah sebabnya saya sedikit mereview kembali apa yang dikhotbahkan minggu lalu, baru saya masuk kepada khotbah minggu ini, karena ini satu kesatuan ya. Sebab itulah saya diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita sama-sama belajar. Mohon Roh Kudus tolong kita. Bagaimana kita bisa hidup di tengah situasi yang tidak terlalu nyaman tentunya ya. Di mana-mana sama, saya tidak masuk terlalu dalam. Maka Alkitab berkata minggu lalu yang kita renungkan sama-sama, yaitu Alkitab berkata, hendalah engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Itu pernyataan firman Tuhan. Artinya Pak Bu,
Ya, Yohanes mengatakan, Yohanes melihat sebuah situasi akan terjadi. Dia katakan, hendaklah engkau baik-baik, sehat-sehat saja. Kenapa itu dikatakan? Karena di situ ada kalimat yang berikutnya. Dalam segala sesuatu. Nah, disinilah Pak Bu, segala sesuatu memang tidak disebutkan. Artinya segala sesuatu ya termasuk hari ini kita sedang menghadapi situasi yang kurang nyaman. Kalau saya boleh menggunakan istilah kurang nyaman. Iyalah, mau keluar saja kita nggak nyaman. Mau apa-apa saja rasa nggak nyaman. Tapi kalau kita bisa siasati, itulah sebuah gaya baru. Itulah budaya baru. Ya lama-lama nyaman juga gitu loh ya. Nah, orang percaya begitu. Bukan diomelin, bukan digurutuin. Bukan kita bersungut-sungut. Justru kalau kita bersungut-sungut kerugiannya besar loh Pak Bu. Ya, akan mempengaruhi psikologi kita, kejiwaan kita maksud saya. Nah, itulah sebabnya kita bisa baik-baik sehat-sehat. Ukuran kita bukan segala sesuatu yang sedang terjadi. Itu bukan isu utama. Itu dinamika kehidupan. Namanya kehidupan pasti akan melintasi hal seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau sama seperti jiwamu. Nah, ini dia. Ini yang menjadi isu penting buat Bapak Ibu yang akan terus saya jelaskan, detilkan kata jiwa ini. Jiwa inilah yang pegang peran bagi setiap kita. Kalau jiwa ini bermasalah, tentulah hidup kita akan bermasalah di tengah kehidupan yang memang sedang bermasalah. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa hendaklah sama seperti jiwa. Nah, saya kalau boleh menggunakan sebuah perumpamaan, jiwa ini adalah sebuah kendaraan. Ya, artinya kita hidup di dalam kendaraan ini. Kalau kendaraan ini baik, pastilah hidup kita di tengah kehidupan yang sedang digoncang itu, ya kita tetap akan baik. Pak Bu, saya akan menggunakan satu kisah untuk memperjelas khotbah saya, untuk masuk ke khotbah hari ini akan lebih nyambung gitu. Dulu saya pernah nonton satu film, yaitu film Habibie. Di mana Habibie membawa Ibu Ainun sedang menuju ke Eropa, naik pesawat tentunya ya. Di dalam penerbangannya sedang menuju ke Eropa, di tengah perjalanan tiba-tiba pesawat itu mengalami turbulence ya, goncang. Tentulah buat Pak Habibie, orang yang mengerti teknologi penerbangan, buat dia tidak ada persoalan karena dia mengerti konstruksi pesawatnya. Tapi tidak demikian buat ibu. Nah, seorang ibu, seorang wanita hadapi hal-hal seperti itu, pastilah akan sedikit panik. Biasa orang udah panik, gagap, gugup. Tapi ibu ini enggak gagap, dia hanya panik sedikit. Dalam gambaran film itu, narasinya seperti gini. Dia berkata, "Pak, gimana kita ini?" Dia tanya Pak Habibie, "Ada apa ya Bu? Kita jatuh enggak?" "Ya enggak lah." Ya kan? "Loh kok Bapak bilang enggak?" "Ya pesawat itu dirancang sedemikian rupa kuat terhadap goncangan seperti ini." "Oh seperti itu," kata ibu ya. Nah, karena sang ibu mendapatkan penjelasan dari Bapak, tentu ada penghiburan dan penguatan. Sehingga damai itu turun. Lalu Pak Habibie enggak berhenti di situ, narasinya dia nyambung ya. Pesawat ini tidak akan jatuh manakala dalam konstruksi yang normal. Tetapi dia akan jatuh kalau ada keretakan-keretakan pesawat ini. Terus ibunya dengerin. Tapi jangan khawatir, pesawat dirancang sedemikian rupa, itu pun sedikit sekali terjadi keretakan karena selalu diperiksa. Nah Pak Bu, keluar dari apa yang saya kisahkan tadi itu memberikan sebuah gambaran kepada kita. Jiwa kita itu seperti pesawat yang sedang terbang. Ya, jikalau hidup kita pada jiwa kita yang sudah dikonstruksi dengan kebenaran,
maka goncangan apapun tidak akan mungkin menjatuhkan hidup kita. Tidak mungkin. Terkecuali, saya menggunakan narasi tersebut, kecuali kalau jiwa kita retak. Kalau jiwa kita retak itu dikatakan jiwa yang tidak sehat. Dan banyak orang bertanya kepada saya, Pak Bu, itu jiwa yang gak sehat gimana? Ya udahlah, dalam pelajaran kali ini kita tidak mau terlalu mendetailkan ya, karena ini penting sekali itu jiwa. Ya, jiwa yang gak sehat itu bisa dimanifestasikan di dalam keseharian kita. Tetapi saya mau mengkonstruksikan jiwa yang tetap kuat, sehat itu jiwa yang di mana. Nah, ayat ini juga saya gunakan sebagai topik minggu ini. Lalu saya lanjut khotbah saya. Ayat di mana kita baca minggu lalu yang terakhir itu 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-4. Bunyinya seperti ini Pak Bu, saya bacakan ya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar. Ini kata Yohanes loh ya, seorang rasul. Ya, dia katakan tidak ada yang lebih besar sukacitanya daripada mendengar apa? Dia mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Artinya anak-anak didiknya Yohanes itu hidup di dalam kebenaran. Artinya apa? Artinya jiwanya benar-benar hidup di dalam kebenaran. Maka kehidupan goncangan apapun tidak akan mencederainya. Itu loh Pak Bu. Nah itulah sebabnya saya jadikan ayat ini sebagai topik renungan kita hari ini. Ya, renungan hari ini saya letakkan sebagai topiknya adalah hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran. Pak Bu, hidup dalam kekayaan itu nggak salah lah. Hidup di dalam kemewahan juga nggak salah lah. Hidup di dalam kekuasaan juga nggak salah lah. Hidup di dalam segala hal yang tersedia di dalam kehidupan ini ya. Hidup dalam kehidupan semuanya nggak salah lah. Tapi akan bermasalah kalau kita hidup di dalam segala yang ada tetapi keluar dari kebenaran. Itu jadi masalah Pak Bu. Nah kata kuncinya bagaimana seseorang bisa hidup di dalam kebenaran. Nah itu yang menjadi kata kunci dan kita mesti belajar sama-sama nih Pak Bu. Pelan-pelan saja kita mulai. Bagaimana kita bisa memperoleh kebenaran. Terkadang kalau kita nggak ngerti, kita cuma tahu kebenaran memerdekakan. Kita pegang firman Tuhan, kita berkata bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saya setuju. Tetapi pertanyaannya bukan pengakuan kita saja, tetapi bagaimana kebenaran itu benar-benar dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Itu kan terpenting. Kalau enggak hidup dalam kehidupan kita, apa gunanya kebenaran itu? Kebenaran itu hanya menjadi sebuah mitos atau dongeng atau menjadi slogan. Enggak bedanya dengan iklan yang ada di jalan-jalan itu ya. Nah, anak Tuhan kan tidak boleh seperti itu. Karena kita berkata bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dan ciri khasnya dasar kerajaan Allah adalah kebenaran Pak Bu. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran? Nah kita lihat di dalam Alkitab dikatakan begini. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Nah ini dia kebenarannya seperti ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pak Bu, kalau mau bicara tentang hidup dalam kebenaran, Alkitab bilang apa? Segala tulisan. Di mana tulisan? Ya di Alkitab. Ya mungkin juga di iPad. Mungkin juga di gadget, di komputer, di mana saja boleh-boleh aja lah.
Bukan itu isunya. Yang terpenting adalah tulisan itu kita mesti mengerti. Itu ditulis apa dikatakan? Ya, itu bermanfaat. Bermanfaat itu apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan yang tertulis engkau bisa mengadopsi. Kalau saya menggunakan adopsi mungkin kurang terlalu tepat. Engkau bisa menginstalkannya di dalam kehidupanmu sehingga itu dimanifestasikannya. Ketika itu bisa dimanifestasikannya, maka engkau akan tampil keluar sebagai orang yang mempunyai sikap dan perilaku yang benar. Takut akan berbuat kesalahan, takut berbuat sesuatu yang menyimpang daripada firman Tuhan itu. Mungkin ada yang berkata, ya itu sudah sering kali saya dengar itu pastor. Ya memang ya, sederhana sekali. Tetapi pertanyaannya sederhana tapi bisa masuk enggak? Sudah install ke dalam kehidupan kita atau belum? Kalau sudah berarti kita akan menjadi orang yang benar, selesai itu. Menghadapi situasi kondisi yang sekarang ini kita nggak panik. Hingga tidak akan menjadi gagap dan gugup. Melakukan segala sesuatu yang kadang kontraproduktif. Bahkan kita akan menjadi orang yang aneh di dalam kehidupan ini. Kan begitu toh? Akhirnya itulah membuktikan bahwa kita sebenarnya belum hidup dalam kebenaran. Kita baru hidup dalam keagamaan tok. Memang ini tidak terlalu mudah untuk mengerti, mudah dibaca, mudah ditahui, tapi tidak mudah dimengerti. Karena firman Tuhan itu bermanfaat mengajar. Sudah diajar belum? Dengan khotbah ya sudah. Ya. Nyatakan kesalahan. Waktu baca Alkitab, pernah nggak mengakui bahwa saya punya salah loh gitu loh. Pernah nggak? Nah itu yang jadi masalah kan. Lalu kita merasakan salah, mau nggak kita diperbaiki? Apa yang diperbaiki? Sikap perilakunya. Bukan sikap perilaku itu kita tiba-tiba jadi orang baik, enggak. Ada pemahaman-pemahaman kita yang keliru. Ya, definisi kita yang keliru. Kita format ulang gitu loh. Ya, sehingga kita akan dididik oleh Dia. Nah, itu terpenting. Itulah sebabnya Petrus mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyiasati, bagaimana kita bisa menginstal kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Dan itu yang terpenting, Pak, Bu. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 20 dan 21. Saya berharap ayat ini bisa membuka sebuah pencerahan dan kita bisa belajar sesuatu dari ayat tersebut. Ia berkata demikian, 2 Petrus pasal pertama ayat 20 ke 21, karena 2 ayat saya gabung saja. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat-nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Nah itu dia. Kita tidak bisa membaca Alkitab ya, dengan pengertian kita. Kita tidak boleh menggunakan pengalaman kita, mengambil firman Tuhan itu mendukung kita, tidak bisa Pak Bu. Karena firman Tuhan itu ditulis oleh dorongan Roh Kudus, ilham Roh Kudus. Itulah sebabnya kita tidak bisa hanya dengar kata orang. Kita tidak bisa cuma hanya comot pengalaman orang, tidak bisa itu. Karena apa? Karena barang ini itu berbicara pribadi depan pribadi. Tuhan kita itu Tuhan yang agung. Tuhan yang selalu datang kepada setiap pribadi Pak Bu. Tuhan kalau mau ngomong sama saya, Dia selalu bisa datang kepada saya. Bagi Tuhan tidak ada kesulitan Pak Bu untuk menghampiri saya.
Walaupun dosa saya semerah apapun dikatakan ya, tapi Tuhan juga bisa hadir. Tidak ada dosa yang bisa membatasi Tuhan hadir. Tetapi hanya dosa yang tidak bisa buat kita tinggal bersama dengan Tuhan itu aja. Buktinya dunia masih di dalam kegelapan. Bab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Atau Tuhan masih bisa hadir. Kalau Tuhan tunggu bumi ini kudus, kapan kudusnya? Ya kalau pergi ke kota kudus ya iyalah. Di Jawa Tengah sana. Tapi kan bukan itu isunya ya. Tuhan bisa hadir di mana saja. Tetapi untuk orang yang tidak kudus tidak bisa tinggal di dalam hadirat itu aja. Nah karena itu saya katakan bahwa setiap pribadi kita itu jangan terlalu cengeng. Begitu menghadapi persoalan seakan-akan Tuhan jauh, kita cari pertolongan sana sini. Saya khawatir kita akan menemukan kesulitan tambahan. Tapi firman Tuhan sudah katakan bahwa Alkitab ini adalah ditulis oleh Roh. Manakala kita baca, Roh itu bukan di sini Pak Bu. Roh itu bekerja aktif. Alkitab katakan bumi belum berbentuk gelap gulita. Itu gelap yang pertama. Dan itu pun boleh dinyanyikan sebab sesungguhnya, kalau itu nggak boleh bilang sesungguhnya. Sebab semulanya bumi telah terbentuk gelap gulita. Roh Allah melayang-layang boleh juga sih. Tapi nyanyian ini kata Yesaya pada tingkat kedua. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka terang Allah sudah tidak ada, maka dunia dikuasai kegelapan. Di situ dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menguasai dunia ini, maka manusia nggak punya kecerdasan Allah, tapi punya kecerdasan daging. Maka apa yang dikerjakan oleh manusia kecenderungan bersifat ego. Kalau udah ego terjadi konflik. Pak Bu, kalau Bapak Ibu mengikuti kondisi kekinian. Kalau saya bicara mungkin nanti nakut-nakuti. Rajin-rajinlah ngintip-ngintip sedikit. Jangan cuma COVID-19 aja. Bangsa kita cukup gape loh, kami orang Indonesia bilang. Untuk mengatasi, ya, memverifikasi dan mengkonstruksi kembali bagaimana supaya masyarakat bisa mengalami hidup yang normal di tengah yang tidak normal. Tapi di luar sana sudah ada lagi yang nyusul Pak Bu. Selain ekonomi, politik tentunya. Doalah ya, supaya jangan jatuh dalam jeratan. Tapi ya saya mau katakan kepada kita semua, waktu kita baca Alkitab, waktu kita sedang baca dengan suara yang bisa kita dengar, sebenarnya kita sedang mendengar Roh Tuhan itu sedang berbicara sama kita. Nah karena itu Petrus mengajarkan kepada kita di ayat ke-19 yang cara kita untuk membaca, cara kita menginstal firman Tuhan itu ke dalam diri kita, yaitu di ayat yang ke-19. Saya sengaja memang taruh di sini supaya landing kita itu bagus ya. Tadi saya katakan firman Tuhan tertulis, kalau kita baca Alkitab sebenarnya kita sedang berfellowship dengan Roh Kudus. Maka kita bisa berkata, Roh Kudus bawalah aku lebih dalam masuk hadirat-Mu. Oh luar biasa Roh Kudus yang manis. Ya tadi ada lagunya, nanti kita nyanyi ya lagu yang itu. Lalu di ayat yang ke-19 berkata demikian, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Para nabi tadi itu menyampaikannya karena apa? Dorongan Roh Kudus Pak Bu. Kalimat berikutnya, alangkah baiknya, perhatikan kalimatnya, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing.
Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Firman Tuhan itu bukan dibaca sebagai baca komik. Kadang-kadang kita baca komik aja ada daya tarik loh. Kalau kita baca novel juga ada daya tariknya kan juga kan. Tapi itu sebuah spirit yang tidak baik sebenarnya. Tapi kalau kita membaca Alkitab, itu narasi daripada tulisannya kita bisa perhatikan. Waktu kita baca dengan suara yang tegas, suara itu akan mengkondisikan pikiran kita. Waktu kita sedang berpikir tentang apa yang tertulis, sesungguhnya kita sedang melihat Roh Kudus itu yang tidak kelihatan oleh mata jasmani, tapi bisa dilihat oleh mata iman. Yang itu disebut mata batin. Banyak orang bertanya-tanya sama saya, Pastor, mata batin itu apa? Mata batin itu adalah pikiran kita, akal budi kita. Coba Anda search di Kamus Bahasa Indonesia. Akal budi itu menjadi apa? Menjadi cangkang. Menjadi apa? Menjadi kata sambung daripada batin. Jadi waktu kita baca, akal budi kita sedang bekerja, kita sedang melihat. Melihat siapa? Melihat Roh Kudus, Roh Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Yang gak bisa dilihat oleh mata jasmani. Roh Kudus hadir melebihi pada virus COVID-19 Pak Bu. Kita pakai masker, belum tentu dia ada. Tapi Roh Kudus gak bisa kamu maskerkan. Dia selalu hadir. Sebab itulah Daud berkata, kemana aku bisa mensembunyikan diriku dari hadirat-Mu Roh Kudus. Di tempat orang mati pun Engkau ada. Itulah Roh Kudus, belum diangkat Pak Bu. Nah itulah sebabnya Petrus mengajar kalau waktu engkau membaca akal budi ini, arahkan kepada dia, maka disitulah engkau sedang menatap dia, melihat dia. Itulah mata batinmu. Setelah engkau lihat, apa dikatakan? Biarlah, dikatakan apa? Biarlah apa dikatakan? Bintang fajar atau bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bintang timur, itu dikatakan Kristus, urapan. Roh Kudus itu terbit di dalam hati, berarti batin kita. Tadi mata iman atau mata batin. Sekarang kita begitu lihat terus. Lihat apanya? Lihat perjanjian Allah. Pak Bu, kalau kita lihat perjanjian Allah, serumit apapun kehidupan ini yang kita sadar realitanya memang begitu. Tapi waktu kita baca, kita dibawa ke alam roh. Ada keterbukaan perjanjian Tuhan, gairah kita mulai naik. Istilah lainnya, jiwa kita terangsang kembali. Pikiran perasaan kita dan kehendak kita terangsang atau terstimulasi oleh kehadiran Tuhan. Jadi apa? Kita sangat antusias, sangat semangat. Secara kemanusiaan kita, hormon tubuh kita itu juga turut bekerja itu. Jadi tubuh kita akan mengalami sebuah reaksi kimiawi. Apa itu? Endorfin itu naik dia. Wah nyaman. Kalau endorfin kita sudah naik, apa yang terjadi? Endorfin itu akan menstimulasi kimia namanya serotonin. Nah ini sebuah kimia yang buat apa? Buat kita mulai bisa menyalurkan kehendak ilahi ke semua saraf-saraf kita untuk bekerja. Itu yang dikatakan serotonin. Dia sebagai neurotransmitter. Dia mentransmisi energi-energi yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Energi apa? Energi untuk bekerja tidak letih. Kayak saya khotbah begini nih, saya memiliki urapan Allah. Endorfin naik tuh, sukacita. Saya melihat saya itu tidak lagi bekerja sendiri, saya bekerja dengan Roh Kudus. Semangat saya. Lalu apa yang terjadi? Neurotransmitter, dikatakan apa? Serotonin ini terus bekerja. Sehingga saya dengan semangat, dengan excitingnya itu namanya apa? Ini ada sebuah
zat kimia dalam tubuh saya disebut dopamin. Vitamin itu buat saya sangat bersemangat. Tapi ketika menghadapi sebuah realita, shock juga. Enggak apa-apa. Ada namanya apa? Ada namanya noradrenalin. Ini kimia yang buat saya kuat menghadapi challenge. Sehingga waktu kita sedang menghadapi keletihan, dia membuat kita kuat. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang fisik kita. Tidak terkerangkeng, jadi kayak orang gak berdaya. Selalu cuma teriak, kapan berlalu, kapan berlalu. Semakin kita berpikir, semakin kita takluk kepada keadaan. Sebelum mati sudah mati duluan Pak Bu. Jadi kalau kimia-kimia dalam tubuh kita bergerak, kita bisa akurat dalam mengambil keputusan. Maka selalu saya katakan, jikalau roh Tuhan mencerahkan hati saya, ada pencerahan, maka ada kecerdasan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah ini yang perlu kita miliki. Ada satu kimia yang di dalam tubuh kita yang bergerak, itu namanya asetilkolin. Aduh, ini pastor, dokter, neurolog, atau psikolog. Enggak, saya pastor. Saya belajar sama guru-guru saya dari latar belakang yang punya ilmu itu. Jadi saya mengerti. Maka begitu saya masuk ke hadirat Tuhan, yang saya lihat bukan masalah saya yang saya curahkan kepada Tuhan. Yang saya lihat adalah perjanjian Tuhan untuk menstimulasi jiwa saya. Ketika jiwa saya terstimulasi, secara kimiawi endorfin bekerja. Luar biasa. Senang. Kayak kita, ya memang endorfin itu seperti kita ngisap ganja gitu. Ya, endorfin kalau bekerja santai, aduh, ya kan. Kalau dia sudah bekerja, kalau kita punya niat untuk sesuatu, maka serotonin bekerja, neurotransmitter bergerak. Pasukan-pasukan dalam tubuh kita bekerja. Kalau ada virus mau nyerang kita, maka dia katakan di situ ada noradrenalin, itu akan hajar dia keluar. Kenapa? Dia akan membangkitkan namanya hormon. Ada hormon disebut hormon yang bisa mengalahkan dia. Interferon namanya. Luar biasa. Pak Bu, Tuhan itu enggak kalah canggih dengan kondisi kehidupan. Karena Tuhan yang menciptakan hidup buat kita dalam kehidupan ini. Yang jadi masalah kita ini ngeyel, tidak mau baca Alkitab. Dengarin pendeta khotbah aja. Khotbah 1 jam berapa kamu bisa dengar? Apalagi kalau khotbah setengah jam. Ya, baca di rumah. Pasti Roh Kudus akan berikan pengertian. Habis baca, berdoa, Roh Kudus tolong aku. Pakai nyanyian yang saya tulis itu. Roh Kudus, bawalah aku lebih dalam, masuk hadirat-Mu. Roh Kudus, pimpinlah aku lebih dalam. Berjalan dalam rencana-Mu. Dah. Jadi hari ini renungan kita Pak Bu, ingat, jadi baca kitab, kita tidak baca koran tapi kita baca, kita perhatikan. Sampai roh Tuhan itu mencerahkan hati kita. Tidak apa-apa, tidak usah banyak, baca banyak. Jangan punya target baca 1 buku tapi nggak ngerti apa-apa. Jangan punya target 1 hari baca 4 pasal tadi nggak ngerti apa-apa. Baca saja, selera kita baca, lalu yang terpenting diulang-ulangi. Sampai kita nangkap sesuatu. Lalu menyembah. Kalau saya menggunakan sebuah konstruksi yang simple gitu Pak Bu ya. Saya simpulkan gini ya. Baca, kita mulai memahami. Lalu kita definisikan tuh. Definisi kita aja. Jangan pakai pendeta yang lain. Kalau yang lain kan definisinya susah kan. Coba definisikan firman Tuhan itu dengan cara penangkapan kita. Kalau sudah kita definisikan, nah itu jadikan apa? Menjadikan satu prinsip buat kita untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya kan? Itu yang kita pegang. Kita hidup itu.
Bagaimana kita lakukan sehari-hari. Waktu kita lakukan memang mungkin terlalu rumit gitu. Kita buat strateginya, susunannya. Kita mesti mulai dari mana, lakukan saja. Padahal gereja kita sudah mengajarkan kata KPR. Katakan, pikirkan, rasakan. Dapat tuh Pak Bu. Haleluya. Baik Pak Bu, saya sudah selesai. Saya jemput sekalian untuk bangkit berdiri dimanapun Anda berada hari ini. Pastikan semua di dalam lawatan Tuhan tentunya. Kita mau naikkan satu pujian ini. Setelah itu saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Khotbah saya bisa berakhir, tapi Tuhan gak pernah berakhir loh Pak Bu. Ya, walaupun kita berjarak karena distancing. Khotbah saya secara virtual, online service, gak masalah. Yang terpenting Tuhan itu tidak distancing. Tuhan itu tidak berjarak dengan kita. Dia selalu hadir. Tadi ada lagu Roh Kudus ya. Haleluya. Oh, haleluya. Persiapkan hati kita, Pak. Kebenaran adalah kebenaran. Dan kebenaran yang kita install dalam hati oleh Roh Tuhan, Dia akan mencerahkan dan mencerahkan. Mengalir di bait suci. Pak Bu, setiap lirik pujian ini sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Buka hati, arahkan pikiran kepada Kristus Tuhan. Dia hadir. Dia Tuhan yang mengasihi. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil. Katakan dengan sungguh-sungguh. Berteriaklah kepada Dia Tuhan. Sampai Engkau mendengar. Bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Musik mainkan pujian ini. Kebenaran adalah kebenaran. Tapi kebenaran bukan hanya sekedar tertulis di Alkitab. Kebenaran yang kita baca itu menghantar kita untuk mengalami kebenaran Roh yang hidup. Sehingga ketika Dia turut bekerja, enggak ada yang mustahil. Sesulit apapun. Yang menjadi kesulitan bukan kondisi keadaan, tetapi justru kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Izinkan Roh Allah untuk menyentuh kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang
Tuhan percaya karena Allah turut bekerja di antara kita. Saya merasakan roh Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu. Dari pandangan saya, arahnya ke kiri. Engkau seorang anak muda sedang mengalami kelepasan. Jikalau dengan keluarga, jikalau dengan orang-orang percaya sekitarnya, layani dia dengan baik. Sekarang ini sedang manifestasi. Dia sedang tidak tahan, ada kelepasan. Engkau sudah terjerat begitu dalam perbuatan-perbuatanmu. Tuhan sedang bekerja untuk melepaskan engkau. Oh haleluya. Oh ria rapa sakata karaya rapa sekara. Setiap ikatan sijat atas orang-orang percaya, aku lepaskan kau di dalam nama Tuhan Yesus. Sorga intervensi dalam kehidupanmu. Sorga sedang memulihkan kau di dalam nama Tuhan Yesus. Henalalala pasakata karaya rabase kata kara. Kegelapan yang menerpa disingkirkan oleh hadirat Allah bagi orang percaya. Ada keterbukaan, atmosfer baru, ada pencerahan, ada harapan baru buat Anda-Anda yang sedang kehilangan pegangan. Buat Anda yang kali pertama mengikuti acara ini, mungkin buat Anda sedikit bingung, tapi Anda bisa mengambil kebenaran ini. Dan sekarang juga saya berdoa buat Bapak Ibu yang ingin mengambil keputusan, jadikan Yesus sebagai Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya. Sekali lagi ulangi, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sudah mati untuk aku. Maka aku turut di dalam kehidupanmu. Aku hidup di dalam kehidupan yang lebih dari pemenang. Segala persoalan sedang menimpa dunia, aku dibebaskan dari goncangan. Pak Bu, jikalau engkau yang mengikuti siaran ini mengambil keputusan terima Tuhan Yesus. Kalau engkau ada di kota Pontianak, engkau bisa menghubungi alamat dan telepon yang tertera di layar monitormu. Jikalau engkau ada di luar kota, di Indonesia atau di mana saja, hubungi gereja setempat, minta bimbingan secara online service, Anda akan diarahkan. Dan saya akan berdoa buat semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Mari maju ke depan. Roh Allah sedang bekerja. Tidak ada batasan tempat buat Tuhan bekerja. Mari cepat ke depan sini dan berserulah kepada Tuhan. Naikkan tanganmu. Panggil nama Yesus. Buka mata hatimu. Arahkan pikiranmu. Roh Allah bekerja. Roh Allah bekerja. Roh Allah bekerja. Roh Allah bekerja. Haleluya. Penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan jemaatmu. Ya Rabba basa kata kara. Ya Rabba bapa. Oh Rabba sakata kara. Sikaka kara basika kara. Oh Rabba sakata kara ya. Engkau yang sakit, saat ini ada kesembuhan. Engkau yang lumpuh mulai berjalan. Engkau yang buta mulai lihat, ada penglihatan. Engkau yang sedang kebingungan, percaya Tuhan sedang membukakan jalan keluar buat Anda. Ada pencerahan. Uria Rabasa katakan, engkau yang di rumah sakit terjadi kesembuhan. Engkau yang sedang diisolasi, sedang dikarantina karena COVID-19. Mari, dokter tak berani jamamu, suster tidak berani jamamu, pendeta demikian juga tidak berani. Yesus menjamamu, Roh Kudus menjamamu. Tidak ada ruangan mengisolasi, Roh Allah bekerja.
Ayo, engkau sempat dengar. Percaya Allah sedang bekerja. Ya Rama Sakapakara, ya Rama Sekakara. Saya melihat ada begitu banyak orang yang disembuhkan. Saya melihat ada begitu banyak orang dijamah Tuhan. Saya melihat ada begitu banyak orang dimerdekakan. Haleluya. 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 Bila mana engkau mengalami sesuatu, kau dapatkan pengertian firman Allah. Engkau dapatkan zaman Roh Kudus. Jangan lupa, saksikan. Ada begitu banyak orang membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi mereka tidak mengerti. Bahkan mereka mempunyai kerinduan, tapi mereka seringkali terserongkan oleh keadaan. Tapi engkau berdiri di dalam kebenaran Allah yang dikatakan engkau baik-baik dan sehat-sehat karena engkau hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran bukanlah pengajaran, tapi kebenaran yang diinstal oleh Roh memerdekakan Anda. Mulai saat ini engkau merdeka, engkau hidup lebih dari pemenang. Karena itu Pak Bu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini. Tapi kita akan berdoa untuk bangsa kita. Buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pelayanan, Anda bisa mengikuti, salurkan rekening dan alamat tertera di monitor Anda. Mari kita naikkan tangan kita memberkati bangsa kita. Bapak Surgawi, kami memberkati bangsa kami. Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan istri dan anak-anak. Dan Wakil Presiden Mahrul Amin, istri dan anak-anak. Kami serahkan ke dalam tangan berkat perlindungan Tuhan. Sehingga mereka diberikan kekuatan hikmat untuk memimpin bangsa ini. Demikian para menteri yang Tuhan percayakan mereka kerjasama dengan Presiden. Biarlah mereka juga mengambil kebijakan tidak keluar daripada kebenaran. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat para pejabat tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi. Tuhan berkat-Mu atas mereka. Demikian juga kepanjangan tangan pemerintah daerah, para gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil wali bupati, camat dan lurah. Tuhan, kami berdoa berkat-Mu atas mereka semua. Demikian tenaga medis, mereka yang dihadapkan pada kondisi saat ini sedang melayani para pasien COVID-19. Berikanlah mereka perlindungan, Engkau menghibur mereka, kuatkan mereka menghadapi semua tantangan. Jikalau yang sakit sembuhkan. Demikian juga kami berdoa para pasien yang sedang di karantina isolasi, ada kesembuhan terjadi. Dan kami juga berdoa ya Bapak, buat setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan. Dan hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mempunyai hati yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan pelayanan di gereja tempat ini. Dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun, Tuhan memberkati setiap rupiah. Tuhan memperhitungkan. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saya kasihi, ibadah kita selesai. Oleh sebab itu, terimalah berkat dari surga, yaitu Bapa Surgawi dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa kita dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya kita harus berpisah. Ya, maksud saya kita akan close gitu ya. Jumpa kembali minggu akan datang, tapi pastikan Bapak Ibu jangan lupa besok hari Senin kembali pada online on fire pada sore. Kita punya topik yang tidak kalah luar biasanya, Allah mau bekerja, multi level blessing. Blessing aja bisa multi level. Ya, seperti MLM saja. Tapi ini dari surga. Dan juga jangan lupa setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu kita juga punya morning coffee.
kopi bersama dengan Kopi Akyang. Tuhan memberkati, jumpa lagi, dadah. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Setiap kita nyatakan yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Karena Tuhanlah setiap keadaan kita dipulihkan. Sesulit apapun keadaan saudara saat ini, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda alami, apapun yang Anda persoalkan pada saat ini, percayalah Tuhan pasti akan memulihkan keadaan saudara. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti